Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau menasihati kepada kita, wa akthir minal hamdi wa syukri lillah ala ni'matil Islam. Perbanyaklah memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat iman, ya. Perbanyak memuji kepada Allah, perbanyak syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha. Karena sesungguhnya nikmat Islam ini paling agungnya dari seluruh nikmat, paling besarnya dari seluruh nikmat, ya. Fa inna Allah ta'ala law a'ta ad-dunya bihadzafiriha 'abdan wa manahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala andai kata memberi Allah ad-dunya kepada dunia, bihadzafiriha serta isi-isinya dunia. Andai kata ada seorang dia diberi oleh Allah dunia dan isinya, kabeh ieu alam dunia nu manehna, andai kata ada seorang dia itu orang kaya, gak tanggung-tanggung kekayaannya, semua yang ada di dunia punya dia, ya. Semua yang ada di atas dunia ini, yang ada di dalamnya itu punya dia. Pertambangan, emas, apa saja punya dia. Andai kata. Kemudian, wa mana'ahul Islam. Tapi dia tidak diberi oleh Allah nikmat Islam. Nikmat dunia semua diberi oleh Allah. Andai kata ada seseorang hamba, oleh Allah diberi nikmat dunia dan seisinya. Kabeh eusina dunia dibikin ku Allah, kata jelema. Tapi dia tidak diberi oleh Allah nikmat Islam, lakana dzalika wabalan alaih. Maka sungguh pasti itu nikmat dunia menjadi bahaya baginya. Bukan menjadi kebahagiaan, tapi menjadi kecelakaan untuknya kalau tidak diberi nikmat Nah, ini kita harus bersyukur, ya. Harus pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya. Perbanyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau masih tetapkan iman Islam saya sampai sekarang. Kan tidak mustahil dicabut nikmat Islam kita oleh Allah. Tidak mustahil. Mungkin saja. Wenang wae ka pangeran, ya, nyabut nikmat Islam nu aya dina diri urang, wenang, boleh-boleh saja. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai sekarang nikmat Islam tidak dicabut oleh Allah. Alhamdulillah, ya. Nah, di antaranya untuk supaya agar tidak dicabut, tidak diambil oleh Allah nikmat Islam ini, caranya harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Walau ata'ul Islam wa maudunya lam yadurru dzalik. Andai kata Allah memberi kepada hamba tersebut nikmat Islam, tapi dia tidak diberi oleh Allah nikmat dunia. Yang tadi gambarannya hamba yang tadi diberi oleh Allah nikmat dunia dan seisinya, tapi tidak diberi nikmat apa? Islam. Maka tentu itu menjadi kecelakaan baginya, kerugian baginya, kebinasaan baginya. Tapi andai kata ada seorang hamba dia diberi nikmat Islam oleh Allah dan dia tidak diberi, andai kata tidak diberi nikmat dunia, ya hidupnya miskin, fakir umpamanya. Tapi dia diberi nikmat Islam oleh Allah, ya, lakana lam yadurrahu dzalik, maka tidak berbahaya baginya itu tidak diberinya nikmat dunia. Mengapa? Li'annal awwala yamut fayasilu ila nar. Yang tadi seorang hamba yang diberi oleh Allah nikmat dunia dan seisinya, paeh moal kira-kira. Rek paeh moal. Paeh modar. Paeh. Larese. Rek langgeng kitu hirup wae. Oh, paeh manehna. Aya geus paeh rek ka mana? Ka neraka. Dunia nu sakitu legana, nu sakitu nya lobana teh dibawa. Kasaksian ku urang sadar ya. Nu baleunghar
Mawa naon mawa naon cik sok. Tukang emas sugan emasna dicanak sagram atuh sagram aku. Boga tonan. Boga toko emas, boga tonan dibawa atuh sagram kan. Setengah gram atuh. Henteu. Leresnya. Nu imahna gedong. Kumaha dicanak? Henteu. Anu tanahna hektaran, sertifikatna sugan hiji selipkeun aya. Henteu. Nu duitna tiap ATM aya, atuh selipkeun sugan ATM-na hiji. Teu dibawa. Maka ketika seseorang dia mati dalam keadaan tidak membawa Islam, maka celaka. Celaka selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Sebaliknya orang yang diberi nikmat Islam oleh Allah, andai kata dia hidupnya tidak mewah, hidupnya ya biasa-biasa. Gitu. Dunianya tidak seperti orang lain, berlimpah ruah harta bendanya, tanahnya, tapi dia diberi nikmat Islam, dia juga akan mati, tapi matinya nanti di akhiratnya kemana? Ke surga Allah. Ya, kedua-duanya akan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kita ini bakal mati semua. Bakal mati. Leres? Bakal mati. Nah, ini. Ketentuan, kepastian ketika kita sakaratul maut itu bagaimana ketika hidupnya. Ya, artinya umumnya sunnatullah. Manusia sakaratul maut itu bagaimana ketika dia hidupnya. Kalau hidupnya ahli taat, ya, hidupnya ahli taat, ada harapan meninggalnya sedang melaksanakan taat kepada Allah. Amin. Maka kita harus berusaha terus perjuangkan ketaatan kepada Allah agar kita meninggal dalam ketaatan. Sebaliknya kalau orang ahli maksiat, kerjanya maksiat aja, ya, dikhawatirkan dia meninggalnya sedang maksiat, maka tinggalkan maksiat. Sunnatullahnya seperti itu, sunnatullah, kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan Allah, kalau orang dia itu ahli taat ketika hidupnya, maka ketika matinya sedang melaksanakan taat. Tapi belum kepastian itu. Yang menjadi kepastian nanti di akhirat bagaimana ketika matinya. Keputusan nanti di akhirat itu bagaimana ketika sakaratul mautnya. Kalau sakaratul mautnya membawa iman, nah ada kepastian keputusan akan selamat. Meskipun ada hisaban, meskipun akan mengalami macam-macam pemeriksaan nanti di akhirat, ya. Tapi kalau orang bawa iman ada harapan selamat, ya. Itu yang harus kita perjuangkan. Li'annal awwala yamut fayasiru inar wa hadzal yamut fayasiru ilal jannah. Jadi orang-orang kafir seperti itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Dan wajib kepadamu hendaknya tidak henti-hentinya kamu khaifan adalah yang merasa takut, wajilan min su'il khatimah, mengkhawatir, yang sangat khawatir, takut dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah itu? Jeleknya pungkasan hidup. Jeleknya pungkasan hidup. Dan ada sebab-sebabnya. Ada sebab menjadi sebab orang mati dalam su'ul khatimah. Ada sebab-sebab orang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, diantaranya orang yang memperjuangkan thalabul ilmi, ya, hadir majlis ilmu dengan niat yang baik, ya, cara yang baik, itu ada harapan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ada kuayana we haroream dipaksakan. Kumaha ada buya wong itu tos Lailatul Qadar. Paksakeun we haroream. Ya, tunuh ge paksakeun. Ngarah kengeng husnul. Siapa yang menjamin? Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa talibal ilmi al-maut wa huwa ala halati dzalika fa huwa syahid. Apabila datang kematian kepada orang yang sedang mencari ilmu, dia punya rutinan talabul ilmi, ya, datang kematian, maka orang tersebut adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Amin. Syahid akhirat. Orang syahid itu orang yang bahagia, yang selamat. Nah itu. Maka pertahankan, ya. Kalau kita punya rutinan pengajian kepada siapapun, pertahankan, teruskan. Tinggal perbaiki niat. Harus. Kemudian Imam Al-Haddad menasihati kepada kita, mengingatkan kepada kita, hendaknya kamu merasa takut dari mati su'ul khatimah. Ya, karena fa innallaha mughallibul qulub yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Hati kita ini yang menggerakkan, yang membulak-balikan hati kita ini Allah. Bisa hati ini taat, bisa hati ini maksiat. Hakikatnya yang membulak-balikan siapa? Allah. Maka kita tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri dengan ketaatan kita. Tidak boleh. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kalau Allah sudah cabut nikmat itu, tidak bisa kita melaksanakan kebaikan, ya. Kalau Allah sudah sesatkan, ya sesat. Karena itu hak Allah. Bagaimana Allah? Hati kita ini, yang membulak balik hati kita ini adalah Allah. Maka kita saat ini hati kita digerakkan untuk hadir majelis taklim, ini yang menggerakkan hakikatnya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, memuji kepada Allah, ya. Itu. Karena tidak sedikit yang ahli ibadah sebelum matinya maksiat dalam keadaan su'ul khatimah. Terjadi siapa? Barsiso. Dia ahli taat, ahli sujud, ahli ibadah. Selama 70 tahun atau 60 tahun kurang lebih dia ibadah kepada Allah. Hanya ibadah, tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah bermaksiat selama 70 tahun atau 60 tahun. Tapi akhir umurnya su'ul khatimah. Kan nggak tahu kita juga, ya. Maka kita jangan jangan berhenti dari bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Terus kita memohon kepada Allah agar kita ditetapkan iman Islam kita. Kita bermohon kepada Allah agar kita ditetapkan iman Islam kita. Iman Islam kita terbawa ke akhirat. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita nggak boleh menghina orang lain. Wah, jangan menghina. Bisa jadi yang kita hina, dia bisa jadi matinya husnul khatimah. Jangan menghina orang lain, nggak boleh kita. Pedah kokorok kurang dihina ulah. Pedah bodoh kurang dihina ulah. Ulah ngahina batur. Erek mah ujak ajak kabatur karena kasar. Oh, ajak kepada kebaikan. Tapi dalam hati jangan menghina, meremehkan orang lain. Bisa jadi yang kita hina, dia husnul khatimah meninggalnya. Kita belum tentu. Belum tentu kita mati husnul khatimah, belum tentu. Kita harus takut, ya, harus waspada, harus takut kepada Allah dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang sangat ditakuti oleh para kekasih Allah adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang ditakuti oleh para wali-wali Allah. Mereka para wali Allah itu sangat takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena tidak mustahil. Boleh saja terjadi. Bal'am bin Ba'ura, ulama besar, sadrinya ribuan sampai 12.000 sadri. Tapi matinya dalam keadaan kafir. Nah, ini menjadi cermin untuk kita. Artinya kita harus semakin takut, semakin taat kepada Allah, harus semakin takut kepada Allah. Karena Allah tidak mustahil Allah mencabut itu ketaatan kita. Tadina daek taat jadi tidak taat. Tadina mau maksiat jadi karena maksiat, itu tidak mustahil bagi Allah. Ya, hak Allah memberi hidayah seseorang, hak Allah menyesatkan seseorang. Itu hak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah. Semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa diberikan taufik hidayah, dijauhkan dari segala kemaksiatan, diberikan taufik hidayah untuk senantiasa melaksanakan kebaikan, ketaatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wa ilal marji wal ma'ab.